Jadi begini, saya aja yang jawab ya. Kenapa bukan Mas Indra yang jawab ya? Karena kebetulan saya mewakili beliau tadi mediasi gitu. Secara nggak langsung saya mewakili dan menjadi diri beliau pada saat itu. Kenapa ada niat buat rujuk sudah disebutkan. Mbak Sinta juga sudah menyatakan akan rujuk gitu. Oh yaudah deh, yuk sudah bahas anak tadi ya, sudah bahas kedepannya bagaimana, sudah istilahnya sudah ngobrol di tempat yang tanda kutip sudah bukan tempat umum, ruang tamu itu bukan tempat umum ya, sudah dibahas masalah itu dah. Tapi kenapa tiba-tiba akhirnya menjadi tidak rujuk lagi ya? Ya karena ada tadi perselisihan pendapat yang tidak bertemu di ujungnya. Nah, ketika tidak bertemu ujungnya, dibuatlah mereka surat kesepakatan untuk bercerai. Dibuat itu tanpa diketahui oleh saya, tanpa diketahui oleh pihak kuasa hukumnya. Mereka bikin surat itu sendiri. Surat seadanya, sepengetahuannya ya. Jadi memang mereka sadar itu mereka bikin, mereka tanda tangani sendiri. Kedua, ada lagi? Bang, balik lagi Bang ke mendatangi rumah. Tadi pihak Sinta juga menjelaskan mungkin pas Bang Indra datang ke rumah nekat sampai mematikan saklar rumahnya agar Mbak Sinta keluar dari Bogor menuju Bang Indra. Oke, masalah terkait masalah mati apa? Saklar. Mati saklar. Saya nggak tahu ya, berita ini baru ada. Boleh diklarifikasi Bang Indra? Saya jawab ya. Itu cerita mematikan saklar, itu cerita waktu saya pertengkaran hebat. Dia habis keluar turun dari klub ya di Senayan City, ribut besar itu sampai dia mengucapin cerai. Nah itu besokannya ya namanya saya masih suami istri ya, saya pulang ke rumah, dia udah balik sendiri. Akhirnya aku ya namanya suami ya masih baru-baru nikah, masih baru itu masih baru-baru banget Mbak. Udah setelah 1 bulan lebaran. Nah itu sempat aku nggak ada kekerasan ya, tapi pas aku datang dia sebenarnya tahu aku datang. Nah, cuma sama dia udah kamu pulang aja. Ya udah, ya barang-barang saya masih ada di sana waktu itu, belum saya bawa pulang. Ya pikir saya kalau saya masuk di sana ada barang saya masih saya bisa masuk ya. Ya udah akhirnya aku matiin biar ada suara gitu loh. Karena pembantunya ternyata memang disuruh di silent. Nah dari situ udah saya matiin, kok nggak keluar, aku nyalain lagi. Setelah itu saya pulang karena saya nggak mau berisik kanan kiri tetangga tahu. Udah aku balik lagi. Tapi besokannya itu saya WhatsApp atau apa, dia masih welcome lagi, kita balikan lagi gitu. Jadi itu sebulan. Wow, masih sebelum dia ngajuin gugat tanggal 8 itu udah lama. Makanya maaf ya, saya baru lihat di media dia nangis, dia ngungkapin masa lalu mantan. Saya belum pernah loh ngungkapin masa lalu mantan atau mantannya dia atau cerita-cerita masa dia yang pernah dia lakukan. Karena aku silent nggak mau aib itu diumbar di media. Mengatakan sampai trauma Bang karena ada masalah sama Bang Indra di mana sampai trauma nangis gimana? Nah, Oke, terkait masalah trauma itu kan terkait masalah pokok perkara yang di dalam nanti yang mau disampaikan yang dalamnya kita nggak tahu itu apa. Tuduhan itu kita nggak tahu apa kan. Makanya sekarang gini, konotasinya paling mudah begini. Kalau komunikasi dianggap teror, nah trauma dianggap apa? Gitu tuh mudah. Kalau komunikasi biasa dianggap teror, ya sehiperbola itu, lalu trauma itu apa sinonimnya? Gitu ya. Mudah kan? Mudah sekali kan harusnya. Kalau komunikasi biasa, hai sayang apa kabar, kamu udah makan belum, mau jemput nggak gitu. Kalau itu dianggap sebuah teror, kalau dia katakan ada trauma, itu sinonimnya apa? Simple. Dan ada lagi? Bang, itu Pak Agus sempat bilang atau sempat ada tawaran kalau misalkan mau balik Rujuk. mau Syarat. Mau tanya dalamnya syaratnya apa kan? Itu merugikan secara kedepannya sih. bukan merugikan. Saya aja yang jawab ya, karena biar nggak pelintat-pelintut gitu ya. Saya yang jawab. Kenapa? Syarat itu dituliskan, dikirimkan dalam bentuk gambar atau catatan sih? Gambar itu, dan gambar, catatan tapi gambar. Yang pasti itu udah intinya tahu semuanya. semua sudah dijabarkan apa saja maunya, syarat-syaratnya. Hanya saja menurut Mas Indra saya mungkin bisa memenuhi persyaratan ini. Tapi pertanyaannya, saya bisa memenuhi persyaratan ini ketika sehat. Ya. Ketika badan saya sehat.
ketika ekonomi saya cukup, ketika saya masih prima. Bayangkan ketika saya sudah tidak prima, saya tidak lagi sehat, apakah saya masih bisa memenuhi syarat-syarat ini? Dan ketika syarat-syarat ini tidak bisa dipenuhi, apakah Sinta masih bersama Indra? Itu. Makanya dia memilih untuk sudah, kalau memang ada syarat-syarat seperti ini, sepertinya kita tidak menemui titik, tidak ada cinta di ujung, Ya, lebih benar. baik sudah. Karena Gitu. saya bilang stop itu, saya kembali lagi dari awal. Kesepakatan saya sama Sinta itu kan nikah bukan ada syarat. Dia pernah bilang, kita bisa cari uang sama-sama, kita jalanin sama-sama, tidak ada syarat. Dan saya dari awal sebelum nikah saya udah jelaskan, saya bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, tapi saya pekerja keras dan tanggung jawab. Itu teorinya. Dia terima apa Itu adanya. teorinya. Itu teorinya. Tapi setelah kesininya kita ada ribut, dia gugat, ada syarat yang dia minta. Nah itu aku nggak akan bisa lanjut. Gitu. Kalau misalnya syaratnya gini, Syarat itu menyangkut soal usaha Mas Indra. asumsi sendiri ya, kita nggak bisa jawab hal itu karena terkait pokok. Jadi syaratnya itu bukan merubah perilaku. Kalau syaratnya besok jangan begini ya, Iya. besok jangan begitu ya, itu kan lebih ke behavior, perilaku yang bisa dirubah, sifat-sifat yang tidak boleh. Tapi permasalahannya bukan itu, gitu loh. Syarat-syaratnya bukan itu. Kita nggak bisa gamblangkan karena memang nggak boleh. Sorry, kita harus hati-hati sekali sama Yang pastinya kawan-kawan. saya nggak ada kayak KDRT, nggak ada. Saya selingkuh nggak ada. Sama-sama. Saya tanggung jawab untuk Mbak Sinta pun. Dia tadi juga tiap mengakui. bulan juga itu Dia ada. dia Saya mengakui pasti bahwa- saya kasih. Sikap saya pernah saya salah sama dia. Masih awal-awal yang tadi sempat dikatakan nama mbaknya itu, saya bilang sikap saya pasti bisa saya berubah. Tapi nanti suatu saat kalau saya udah nggak cinta lagi sama kamu, atau mungkin ya namanya orang nikah tahun 2 tahun kan beda ya itunya apa, hatinya udah nggak kayak dulu lagi. Nah gimana nanti maunya kamu, kan saya gituin. Ternyata di luar dari sikap itu udah saya perbaiki, ada yang tidak dia suka, Oke. termasuk syarat itulah. Pak Ada lagi Indra, minta? ini menyangkut soal kabarnya di sana sudah melakukan visum. Apakah pembenaran atau Kabar dari mana tuh? Itu banyak kita melakukan. Enggak, tar dulu. Kabar dari mana dulu? dari Jadi pihak sana mengatakan dari pihak siapa? Indra. Dari pihak Sinta. Sunan. Visum et reperendum. Berarti kan diduga berarti ada tindak pidana kan? Kan begitu kan? Kalau bisa bicara visum, apa sih visum tuh? Visum et reperendum tuh apa sih? adanya tindak Rekam medis kan? Rekam medis di mana seseorang telah menjadi korban. Kan gitu. Ya. Korban apa? tindakan Kekerasan. Kekerasan itu ada dua, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Kan kita asumsinya. Cuma kita belum menerima apapun. Tujuan visum adalah buat laporan. Kembali yuk ke statement awal bahwa mereka dan saya juga Bang Indra, kuasa sama kuasa hukum, ingin membuat ini selesai damai. Kalau masalah ada visum, ya itu mereka punya hak untuk membuat itu gitu kan. Iya. Tapi yang pasti kami nggak tahu nih. Sampai hari ini kita nggak tahu visumnya bentuknya apa, visum itu digunakan untuk apa nantinya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi gitu. Kalau memang ada di sana. Gitu ya kawan-kawan ya. Ada lagi? Mas Indra tadi bilang katanya di awal-awal pernikahan berbuat salah terus nanti bilang apakah itu berhubungan dengan Mbak Sinta bilang di minggu awal layapan sering bolak-balik pergi jarang pulang ada hubungan sama itu? Kalau dari mulai pertama nikah ya kita masih, maaf ya kalau masih keluar malam ya bareng-bareng ya. Terus pokoknya setelah pulang dari kampung lebaran di tempat dia, itu kita udah mulai agak renggang. Karena dari saya ya yang tadi saya bilang sikap saya salah. Mungkin karena saya terlalu bucin sayang sama dia, ya saya tanya kamu mau kemana? Sama siapa? Sore dia pergi. Sama Kalau dia siapa? pulangnya masih jam 8, jam 9, aku masih wajar. Tapi kan aku tanya, kamu pulang pergi tapi lebih dari jam 12 malam. Kan wajar dong suami. Aku akhirnya nggak terima dong. Disitulah dia nggak terima kalau dia keluar malam atau dia pergi sama temen-temennya ditanyain sama saya. Nggak usah tanya-tanya gitu kan, suami ada hak dong buat menanyakan Mbak Sinta pergi sama siapa, di mana gitu. Hal-hal Ternyata yang dia masih nggak- wajar, dianggap hal-hal masih itu wajar. yang
masih saya tanyain seperti itu kan harusnya wajar ya, cuma Mbak Sintanya nggak terima. Jadi ya itu ributnya itu. Berarti ini kan di minggu awal udah ada cekcok sampai di hubungan awal. Ini sorry mas, apakah itu akhirnya berdampak sama hubungan chemistry, hubungan biologis kalian jadinya nggak akur gitu? Enggak sih, nah itu dari situ sempat kita ribut, tapi ya dari sayanya sendiri masih ada untuk nggak mau nggak mau ribut lagi. Akhirnya aku yang chat dia, ya udah aku salah, aku ngakuin salah. Terus sempat aku balik ke rumah untuk bawa koper ya, yang sempat kemarin rame di media kan, dia bilang katanya kalau saya ribut selalu pulang, karena saya merasa itu bukan rumah saya sendiri. Saya merasa kalau saya lagi ribut, daripada saya ribut di situ mending saya pulang ke rumah. Nah dari situ, tapi besokannya saya balik lagi ya, nggak mungkin saya ribut sampai lama gitu, dan dia terima lagi gitu. Ada lagi kira-kira? Sampai ke ruang privat gitu. Yes. Iya. Bisa dikatakan ada hubungan kesehatan mental dari Sinta sendiri atau pihak ketiga yang mempengaruhi hubungan kalian? Nggak ada pihak ketiga sih. Tapi kalau aku nggak tahu ya, kalau saya sama si Mbak Sinta itu kan sebenarnya hal kecil ya, masalah hal kecil, dan sikap saya yang salah waktu dari pertama terlalu sayang dan ego saya mungkin cemburu gitu ya. Wajar ya suami cemburuin istrinya keluar tanpa ada info gitu ya. Ya itu doang sih, makanya tapi saya bilang sama Mbak Sinta, ya saya minta maaf, salah, ini kesalahan saya. Di WhatsApp pun saya juga selalu mengatakan salah, aku minta maaf, salah, aku minta maaf. Selalu Mas Indra yang memulai duluan untuk minta maaf. Aku yang bilang minta maaf sama dia. Ya udah, kalau emang ini salahku, aku minta maaf. Walaupun dia pernah ngelakuin kesalahan, aku yang pernah minta maaf. Aku yang minta maaf. Jadi garis besarnya gini ya guys, kawan-kawan ya. Mas Indra ini pengusaha, bukan selebritis pertama. Sedangkan Mbak Sinta itu adalah selebritis, public figure dan sebagainya. Jelas kehidupannya dua orang yang berbeda nih. Antara pagi dan malamnya saja sudah berbeda. Bagaimana pola circle pertemanannya juga sudah berbeda gitu. Nah untuk menyatukan ini kan nggak butuh waktu yang sebentar. Nah inilah pola-pola seperti ini yang harus dimengerti. Nah gesekan-gesekan seperti ini yang sebenarnya kecil tadinya ya, yang seharusnya bisa dibenahi akhirnya melebar kemana-mana dan terus-menerus menjadi bagian yang nggak pernah selesai masalahnya. Masalahnya selalu miskomunikasi. Awalnya cuma masalah miskomunikasi. Ada lagi Mas kawan-kawan. Indra, tadi ada obrolan berdua yang ketika di rumah, kalau aku hamil gimana Pak, cabut aja. Itu emang sedang program berdua kan? Iya. Punya anak atau seperti apa? Iya. Sedang program sekarang. Jadi mohon maaf, aku kasih tahu, setelah nikah Mbak Sinta itu masih menggunakan KB ya, maaf ya. Dia belum mau copot. Dia bilang katanya masih pengen 1 tahun dulu program. Ya kita lihat perkembangannya untuk kedepannya, ya kita beli rumah lah sama-sama, buka usaha sama-sama, dari situlah. Tapi kita berjalannya waktu. Nah yang kemarin sempat dia ada problem dengan kelaminnya, akhirnya dilepas lah. Selesai lepas, dikasih tahu sama dokternya, diunjukin juga kan hasilnya, kasih tahu oh ya udah kita jalanin, berobat, selesai. Dan kemarin ini 2 minggu lah jatuhnya, pas sidang kedua, jalan ketiga itu kita program. Aku bilang ya udah kita punya anak yuk. Iya, aku minta perempuan, dia bilang gitu. Ya udah, ya apa aja lah yang penting dikasih sama Tuhan kita terima gitu. Udah sampai terakhir itu tanggal 30 ya kita masih program gitu, masih program sama Mbak Sinta. Bocor halus nih. Hah? Belum syarat itu ya. Iya, sebelum syarat dikeluarin, di tanggal 1 syaratnya keluar. Ya. Ada lagi? Yang sebenarnya Sinta juga dia menyesal setelah menikahnya. Sama, saya juga sama. Saya menyesal tidak sesuai dengan yang perkataan awal, dan perkataan awalnya dia bilang kan terima apa adanya semuanya kan. Dan terakhir ternyata tanggal 1 dia mengeluarkan
kata-kata yang dia minta syarat kan, ya saya nggak akan mau gitu. Berarti kan saya juga menyesal menikah dengan dia. Dan kaget nggak sih dapat somasi gitu kan di proses? Oh, Makanya ini ya, kaget, saya harus Mas. balik kanan, kawan-kawan juga dikabari karena dia mendadak meradang. Karena kenapa? Menurut Indra ini, bahwa itu tidak sesuai somasi yang disampaikan. Mungkin pihak dari kuasa hukumnya tidak mengetahui hal ini, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu loh. Tidak sebagaimana mestinya. Makanya ayo kita harus balik bilang ini. Dan juga kawan-kawan juga harus tahu ya bahwa sidang besok di tanggal 22 dapat dipastikan saya juga selaku kuasa hukumnya tidak akan datang ya. Karena putusan itu biar berlalu, biar silakan perstek, kita nggak perlu tahu apa isi gugatannya, apa tujuannya, membantu percepatan. Ya, jadi nggak perlu lagi ada saksi dua yang datang, saksi dari pihak saya ataupun saksi dari pihak Mbak Sinta, nggak perlu ada pembuktian dari saya ataupun pembuktian dari Mbak Sinta. Jadi biarkan dari satu sisi biar cepat selesai. Paling tidak mekanisme hukumnya sudah kita lakukan. Salah satunya adalah memberikan surat kuasa istimewa. Ya, jadi terkait masalah hal ini kita nggak ngelebar kemana-mana ya, kawan-kawan ya. Jadi cuma masalah menanggapi surat somasi. Kita nggak bahas pokok perkara, kita nggak bahas coba menjelekkan kanan kiri. Mas Indra nggak ada niat itu. Biar bagaimanapun dia masih istri Mas Indra ya sampai hari ini, yang harus dijaga marwahnya, harga dirinya. Clear? Iya. Setuju ya? Clear. Oke, ada lagi yang mau tanya kawan-kawan? Dari itu yang dilibatkan gimana nih? Apa tuh? Dari Kumalasari juga. Nah itu kita nggak tahu ya sebenarnya, karena pertama kita nggak pernah ngebahas itu, kita juga nggak mendengar pembahasan itu dari hal yang lain. Terkait nanti masalah saudara siapa? Mbak Biar, silakan ditanyakan langsung sama orangnya, karena kita nggak pernah ungkap itu, karena kita juga tidak mendengar ungkapan itu dari pihak sana ya, yang langsung ke kita tidak ada terkait masalah itu. Silakan nanti dikonfirmasi ke orangnya langsung. Mas Indra Berarti udah semenjak nggak ada kemungkinan untuk baikan atau rujuk, udah Atau nggak ada masih ya? dosakan atau udah Udah bulat tekad untuk udah bulat nih pisah. untuk berpisah. Kalau saya pribadi untuk saat ini saya sudah tidak akan balik lagi. Harga diri saya sudah diinjak-injak. Mohon maaf, saya bukan public figure, saya bisnis. Dari kata-katanya Mbak Sinta kemarin itu di media itu udah merusak mental saya, udah menjatuhkan nama baik saya nggak akan terima. Ya mau nggak mau, terakhir kemarin saya suruh kuasa hukum saya untuk menulis kuasa full semuanya di notaris untuk diserahkan ke beliau semuanya. Berarti Makanya bisa sampai- dikontras ya, Terkait tidak ini ada bisa dikatakan- ADRT di dalam rumah tangga kalian berdua, tidak ada kekerasan juga, tidak ada perselingkuhan juga di dalam rumah tangga kalian, bisa dipertegas. Ya, Untuk KDRT. Nggak ada. saya Dari pribadi tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dengan Mbak Sinta Istianti. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada pihak ketiga, perselingkuhan, dan tanggung jawab saya sebagai suami, saya semuanya Dijalankan. lakukan dan jalankan dengan sebagai suami ya, dan nggak ada masalah lain kecuali dulu sikap aja, tapi udah saya perbaiki. Oke, ada Karena lagi? pembunuhan karakter kayak gini kan bisa kan bisa arah pidana juga nggak sih bang? Apa tuh? Kan sama si balik gitu dari Apa? Mas- Enggak lah. Masa ada suami ngelaporin istrinya karena pembunuhan karakter? Yang di sini insya Allah masih waras. Saya nggak akan melakukan somasi sebagainya. Saya akan jawab somasi karena etikanya somasi harus dibalas. Tapi untuk melaporkan kembali mereka yang masih terikat sebagai suami istri, sejak kapan pasal pencemaran nama baik itu diberlakukan untuk suami istri? Coba. Ya kan? Istri saya bilang saya, sorry, analogi simpel dan mudah sekali. Suaminya pengangguran, terus dikatakan dasar suami nggak tahu diri, pengangguran. Terus suaminya laporin istrinya atas dasar pencemaran nama baik, bisa? Enggak, ini kan bukan orang hukum semua, tapi jawab dulu. Berdasarkan logika dasar, ya, nggak perlu. Buat apa membunuh karakter? That's poinnya pertama, bukan membunuh karakter, bukan membalas, bukan. Hari ini pernyataannya adalah klarifikasi apa yang di isi surat somasi ini sampaikan bahwa itu tidak benar kejadiannya. Dia sudah tidak lagi menghubungi. Masalah tadi teror segala macam sudah disampaikan, gitu kan? Masalah pembunuhan karakter sudahlah. Saya bilang sama Indra, saya bilang gitu. Kalau kenapa kita nggak bales atau kenapa kita nggak mengakhiri sidang buat apa? Masalah harga diri, saya bilang harga dirimu sudah terinjak-injak ketika surat gugatan itu ada, udah diinjak.
Jangan ngomong harga diri lagi, Indra. Sudah hilang harga diri ketika surat gugatan itu ada. Yang kedua, kalau misalnya kenapa nggak ikut persidangan? Nanti kalau kalah bagaimana? Berarti kalian pengecut. Nggak perlu. Sekarang saya asumsikan bahwa persidangan itu yang menang adalah kita. Buat apa sebuah kemenangan sedangkan dia gagal jadi kepala rumah tangga? Iya, nggak perlu tuh. Ya sudah, biarkan kalau sudah mau lepas, jangan diganggu, silakan masing-masing punya kehidupannya sendiri. Semoga di ke depan Mbak Sinta jadi jauh lebih baik hidupnya, Indra pun demikian. Bahwa mungkin perpisahan ini adalah jalan untuk kehidupan masing-masing itu jadi jauh lebih baik. Gitu ya. Mas Hendra, selama pernikahan sudah bisa memberikan barang berupa apa aja sih? Hadiah mungkin. Kalau untuk barang belum, tapi saya kebutuhan aja sih ya, kebutuhan yang mendasar ya, sebagai suami tiap bulannya gimana saya kasih itu sih. Tapi rencana memang saya ada, nggak mungkin saya sebutkan tadinya. Dan aku punya rencana, dia tarik gugatan, saya ajak dia umroh, saya sama dia umroh bareng. Tapi kenyataannya ini nggak jadi, akhirnya saya daftar umroh sendiri di bulan Agustus ini. Harapannya umroh itu dapat memperbaiki diri, memulai segala sesuatu lagi dari awal gitu ya. Iya. Oke, udah lagi kawan-kawan. Sip, yo, sip. juga ya. Misalnya dari Mas Indra sendiri gimana mungkin Apa? Hasilnya Gini ya, ini sudah disampaikan sama Indra. Kalau misal ternyata dalam pasca ini kan waktunya masih panjang persidangan ini. Mereka masih ada sekitar 1 sampai 2 bulan ya kan persidangan ini. Kalau sampai terjadi itu dikembalikan ke pihak sana, Mbak. Yang pasti Indra, saya udah ngobrol sama dia, Indra, kalau tiba-tiba positif Indra terjadi gitu, terus ada dedeknya di dalam, how do you do? Bilang gitu kan. Gue laki-laki bertanggung jawab, terserah bertanggung jawabnya seperti apa. Mau bertanggung jawab dia tetap misalnya urus anaknya, misalnya ini kita bicara andai-andai, urus anaknya gue yang biayain nggak apa-apa, atau terus mau melakukan perceraian, monggo silakan. Yang pasti Mas Indra nggak melakukan mempersulit dia, baik dalam kondisi yang tadi program plus ataupun enggak sama sekali gitu.